Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Nur Falahi dari Prodi Informatika kelas C. Inilah presentasi dari saya. Sistem operasi. Nomor 1, interupsi yang ada di dalam sistem operasi. Nomor 2, proteksi perangkat keras dalam sistem operasi. Nomor 3, proteksi input-output dalam sistem operasi. Nomor 4, proteksi memori dalam sistem operasi. Pada pembahasan yang pertama adalah mengenai materi tentang interupsi pada sistem operasi. Interupsi ialah suatu permintaan khusus pada mikroprosesor untuk melakukan sesuatu. Apabila terjadi interupsi, maka komputer akan menggantikan dahulu apa yang sedang dikerjakan dan melakukan apa yang diminta oleh yang menginterupsi. Simpel saja, di sini saya gambarkan sebuah contoh sederhana di mana kita sebagai user ingin memindahkan suatu file ke folder yang lain dengan cara mengcopy terus dipaste ke folder yang lain. Nah, ketika kita sudah mengcopy terus ingin mempaste ke folder yang dituju, muncullah semacam pop-up atau notifikasi yang berisi pertanyaan, apakah Anda akan mempaste file tersebut ke folder ini? Lalu ada pilihan OK dan cancel. Nah, pada sesi ini terjadi sebuah interupsi yang bila mana user menekan OK, maka program akan dilanjut. Akan tetapi jika user menekan cancel, maka program pemindahan file tersebut dihentikan. Nah, demikianlah gambaran sederhana mengenai interupsi menurut pemahaman saya. Jika program tadi telah selesai dijalankan, maka kemudian proses program akan kembali ke program awal sebelum terjadinya interupsi yang tadi. Untuk fungsi interupsi ialah untuk sebuah mekanisme penghentian atau pengalihan sementara pengolahan instruksi dalam CPU kepada routine interruption atau routine interupsi, yang mana tujuan secara umumnya yaitu untuk memanajemen pengeksekusian routine interupsi agar efektif. Nah, berikut ini terdapat gambar tentang mekanisme interupsi. Di sini ini termasuk input, lalu di sini adalah proses, dan yang bawah ini adalah output. Interupsi di sini terjadi pada bagian ini. Bila mana user menekan OK, maka program akan dilanjutkan ke sini. Dan apabila user menekan cancel, maka program berhenti di sini. Selanjutnya terdapat gambar contoh-contoh interupsi. Di sebelah kiri terdapat sebuah pop-up dialog atau notifikasi yang isinya adalah sebuah pengkonfirmasian. Jadi si program ini menanyakan ke user melalui pop-up dialog ini, apakah user jadi memindahkan file ke recycle bin apa tidak. Nah, di gambar ini terdapat interaksi antara user dan program. Nah, bila mana di sini user menekan yes, maka program akan dilanjut. Dan apabila user menekan no, maka program akan dihentikan dan tidak dieksekusi lagi. Untuk gambar yang kanan mirip sama yang gambar yang kiri. Untuk gambar yang kanan, dialog antara program dan user ini, si program menanyai ke user, apakah user jadi apa tidak untuk menjalankan software tersebut. Nah, kalau yang kiri tadi kan si program menanyakan ke user, si user jadi apa enggak untuk memindahkan file ke recycle bin. Nah, kalau yang kanan, si program menanyai user ini
jadi apa tidak untuk menjalankan software ini. Apabila user menekan run, maka program akan dijalankan. Dan apabila user menekan down run, maka program tidak akan dieksekusi dan kembali ke program awal sebelum si user ini mau membuka software ini. Dan pembahasan selanjutnya ada jenis-jenis interupsi, yaitu ada 2. Interupsi pada hardware. Di sini mencakup internal hardware interruption dan external hardware interruption. Untuk yang internal hardware interruption, ini ditimbulkan pada saat pengeksekusian program dan diatur oleh hardware sendiri dan tidak bisa dimodifikasi. Untuk contoh yang jelas dari jenis interupsi ini adalah pada sistem ini hardware membuat perintah ke sistem penghitung jam selama beberapa kali selama 1 detik untuk menjaga waktu agar tetap up to date. Nah, jadi itulah mengapa jam waktu di laptop kita selalu update. Lalu external hardware interruption. Ini ditimbulkan atau digenerasi oleh device peripheral, mice keyboard, printers, dan sebagainya. Biasa juga ditimbulkan oleh CO prosesor. Tidak mungkin mendeaktifkan dan tidak dikirim langsung ke CPU, melainkan ke IC yang memiliki fungsi untuk menghandle secara eksklusif yang dikontrol oleh CPU dengan menggunakan urutan komunikasi atau path communication. Dan yang nomor 2 adalah interupsi pada software. Interupsi pada software ini diaktifkan langsung oleh assembler melalui sejumlah interupsi yang diharapkan dengan instruksi INT. Yang terdapat 2 jenis, yaitu DOS interruption dan BIOS interruption. BIOS itu merupakan tampilan awal komputer saat dinyalakan. Lanjut ke pembahasan kedua, yaitu materi tentang proteksi perangkat keras pada sistem operasi. Setiap proses yang ada pada sistem operasi harus diproteksi dari aktivitas lain yang ada. Hal ini untuk mewujudkan adanya suatu proteksi pada perangkat keras, kita dapat menggunakan berbagai macam mekanisme untuk memastikan bahwa hanya proses-proses tertentu saja yang dapat memperoleh otorisasi yang tepat dari sistem operasi untuk dapat menjalankan file, segmen memori, CPU, dan sumber daya lainnya dalam sebuah sistem. Pada saat suatu proses sedang berjalan, ada keadaan di mana prosesor telah berhenti. Hal ini menandakan tidak adanya lagi data yang diproses oleh prosesor. Nah, oleh karena itu, prosesor pastinya akan mencari data ke memori. Pada saat prosesor mencari data ke memori, pengaksesan tersebut sangat memerlukan banyak clock cycle. Situasi ini tidak bisa ditoleransi, tetapi membutuhkan perbaikan dalam kecepatan pengaksesan antara CPU dan memori utama. Dan kesimpulannya adalah fungsi dari proteksi ini ialah untuk mencegah daripada user program dari kesengajaan memodifikasi kode atau struktur data baik di sistem operasi atau user lainnya. Nah, contohnya seperti ketika user salah dalam menulis baris perintah atau kode program. Jika ada kesalahan, maka proteksi gagal. Dan jika proteksi gagal, maka semua hal yang dilakukan oleh program executing di user mode untuk mengakses memori sistem operasi atau memori user lainnya akan terperangkap di sistem operasi dan menyebabkan kesalahan yang fatal, yaitu addressing error. Pada slide berikutnya terdapat proteksi input-output pada sistem operasi. Pada saat operasi input-output dijalankan, ada 2 kemungkinan, yaitu sinkronus input-output dan asinkronus input-output. Untuk sinkronus input-output, kendali ini dikembalikan ke proses pengguna setelah proses input-output selesai dikerjakan. Sedangkan pada asinkronus input-output, kendali dikembalikan ke proses pengguna tanpa menunggu proses input-output selesai.
sehingga proses input-output dan proses pengguna dapat dijalankan secara bersamaan. Nah, perbedaannya adalah pada sinkronus input-output, kendalinya dikembalikan ke pengguna setelah proses itu selesai dikerjakan. Nah, akan tetapi pada asinkronus input-output, kendalinya dikembalikan ke pengguna tanpa menunggu proses input-output selesai. Jadi perbedaannya bisa kita lihat terdapat pada pengembalian kendali dari proses ke pengguna. Pada dasarnya, pengguna bisa mengacaukan sistem operasi dengan melakukan instruksi input-output secara ilegal. Instruksi input-output secara ilegal ini seperti pengguna ini mengakses lokasi memori untuk sistem operasi atau melepaskan diri dari prosesor. Dan untuk pencegahannya, kita menganggap semua instruksi input-output sebagai privilege instruction, sehingga mereka tidak bisa mengerjakan instruksi input-output secara langsung ke memori, tapi harus lewat sistem operasi terlebih dahulu. Proteksi input-output dikatakan selesai jika user dapat dipastikan tidak akan menyentuh mode monitor atau melakukan konfigurasi device input-output. Selanjutnya, untuk yang terakhir, nomor 4 adalah mengenai proteksi memori pada sistem operasi. Memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer. Jadi, pusat dari operasi pada sistem komputer semuanya berpusat di memori. Nah, memori ini berfungsi untuk apa? Berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur sebaik-baiknya. Salah satu proteksi memori yaitu dengan pembatasan penggunaan memori. Salah satu cara untuk memproteksi memori yaitu dengan melakukan pembatasan penggunaan memori. Di sini dikenal beberapa istilah yaitu base register dan limit register. Untuk yang base register, alamat memori fisik awal yang dialokasikan boleh digunakan oleh pengguna. Dan selanjutnya adalah limit register, yang merupakan nilai batas dari alamat memori fisik awal yang dialokasikan atau boleh digunakan oleh pengguna. Di slide berikutnya terdapat sebuah gambar di mana CPU melakukan addressing. CPU ini melakukan addressing ke sini. Di sini adalah base dan di proses ini adalah base plus limit. Maksudnya kalau nggak salah ini itu base register dan yang ini adalah limit register. Nah, pada saat CPU mengadreskan ke sini, ini adalah merupakan alamat memori fisik awal yang dialokasikan boleh digunakan oleh pengguna. Jika benar, maka proses dilanjutkan sampai ke limit register. Nah, jika pada proses ini terjadi kesalahan, maka tidak akan dilanjutkan ke limit register. Tetapi jika terdapat kesalahan di sini, maka tidak akan dilanjutkan ke limit register yang ini. Dan sistem akan mendefinisikan bahwa yang di sini adalah addressing error. Nah, jika prosesnya benar, maka akan dilanjut ke limit register. Dan jika benar, maka proses akan dilanjut ke memori untuk diproses. Dan jika salah, maka sistem akan mendefinisikan addressing error pada kesalahan tersebut. Nah, berikut tadi adalah presentasi dari saya. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.